Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang kita hormati segenap pimpinan STK P3, para senior, para jenderal yang hari ini ikut hadir mendampingi kita, Bapak Ibu dosen, serta seluruh mahasiswa STK P3. Kita bersyukur pagi ini alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga nikmat ini juga dialami kawan-kawan kita yang hari ini ikut bertugas, baik bertugas di perbatasan, bertugas mengatur lalu lintas, maupun ikut bertugas untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan ridho kepada mereka semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang posisi kita di tanggal 3 Dzulhijjah. Artinya insya Allah kurang 1 minggu lagi kita akan memasuki Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha yang banyak diperingati umat Islam di dunia ini. Bagi saudara kita yang hari ini ke Mekah untuk menyempurnakan rukun Islam kelima, tentu kita doakan semoga saudara kita yang haji diberikan kemudahan oleh Allah, bisa menjalankan semua manasik dan pulang mendapatkan kemakburan haji. Sebaliknya bagi saudara-saudara kita yang hari ini belum mendapatkan giliran untuk haji, tetapi mendapatkan rezeki yang berlebih, bisa memotong hewan korban, kita doakan semoga korbannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada saat kita akan memasuki Idul Kurban, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang tahun ini bisa ikut kurban, maka jangan lupa ada syariat. Kalau kebetulan orang itu mampu, punya rezeki yang berlebih, ukuran berlebih itu sebetulnya mudah cara ngitungnya. Kalau ada orang punya duit itu kemudian setelah dibelikan hewan kurban, misalnya punya duit 5 juta, beli kambing harganya 3 juta, masih sisa 2 juta. 2 juta itu untuk makan diri dan keluarganya cukup memenuhi paling tidak 3 hari ke depan, maka orang itu sudah dianggap mampu. Nanti silahkan setelah dari masjid ini pulang ke kamar masing-masing, tabungannya dilihat. Kira-kira buka tabungan itu senyum mereka atau malah sedih, air mata berlinang. Kalau senyum mereka berarti saldonya banyak. Kalau saldonya cukup untuk beli hewan kurban, serta sisanya bisa untuk makan paling tidak 3 hari ke depan, baik diri maupun keluarganya, berarti orang itu dianggap mampu. Dan sebaiknya kalau ikut mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal, orang itu sunnah muakkadah fardhiyah untuk membeli hewan kurban. Jadi hukumnya sunnah.
Tapi kalau kembali kepada Imam Hanafi, orang yang punya duit setelah dibelikan hewan korban sisanya cukup untuk makan 3 hari ke depan, berarti orang itu kena hukum wajib untuk membeli hewan korban. Saya sekarang nanya, mau ikut yang sunnah atau ikut yang wajib? Enakan yang sunnah Pak, kalau ditinggal gak dosa. Berarti kalau mau enak ya ikut mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki atau mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau ada duit setelah kurang lebih dibelikan hewan korban, sisanya bisa untuk makan diri dan keluarganya 3 hari ke depan, ikut mereka, hukumnya sunnah muakkadah untuk korban. Tetapi kalau misalnya orang itu tinggal di India Tengah, di India Utara, di Cina, biasanya mereka mazhabnya Hanafi, maka beli hewan korban itu hukumnya wajib. Kalau sampai ditinggal, berarti orang itu kena dosa. Dalil yang gunakan Imam Hanafi apa? Ternyata Imam Hanafi menggunakan dalil man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kelonggaran kemudian orang itu enggak mau korban, maka Nabi ngancem, enggak usah deketi masjidku. Apa yang dikatakan Nabi dilarang masuk masjid, ini dipahami ulama, korban itu hukumnya wajib. Yang kedua, bagi yang sudah niat mau korban, sudah nenteng kambing atau sapi atau unta, maka ulama mengingatkan bagi yang mau korban hendaknya ikut menjaga diri mulai tanggal 1 Dzulhijjah 3 hari yang lalu. Berarti nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku. Muncul pertanyaan, yang nggak dicukur itu orangnya apa hewan korbannya? Kita kalau sering lihat di Afrika, banyak kambing-kambing itu gundul plotos. Ternyata kambing itu habis dari salon, bulunya dicukur karena bulunya mau dibikin wool, dibikin jas. Jadi sebagian ulama memahami sebaiknya untuk enggak cukur rambut, enggak potong kuku, itu berlaku bagi hewan kurbannya. Tapi sebagian ulama mengatakan sebaiknya yang enggak cukur, yang enggak potong kuku itu berlaku bagi orangnya. Jadi kalau ada orang Islam, dia sudah niat beli kambing kurban, maka bagi orang itu sejak tanggal Dzulhijjah sebaiknya enggak potong kuku, sebaiknya enggak cukur rambut. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum korban itu pilih yang sunnah kifayah atau sunnah fardiyah. Sunnah kifayah itu artinya kalau dalam keluarga ada suami kerja punya duit, ada istri kerja juga punya duit, anaknya 5 yang 2 juga sudah kerja punya duit, maka kalau ikut fatwa hukum korban itu sunnah kifayah, asal dalam keluarga itu sudah ada yang korban, maka pahalanya juga bisa diterima bagi anggota keluarga yang enggak korban. Jadi kalau misalnya tahun ini yang korban dinamakan orang tuanya, istrinya enggak, anaknya enggak, itu yang enggak korban, kalau dia meyakini korban itu sunnah muakkadah kifayah, asal sudah ada yang beli kambing, maka keluarga yang enggak beli kambing dapat pahala dari yang sudah beli kambing. Ini pendapat yang banyak dipilih mazhab Hambali di Mekah. Jadi umumnya mereka kalau Idul Kurban, salah satu yang beli kambing nanti keluarganya dipanggil untuk reunian. Kalau ada tetangga lewat di depannya,
lewat depan flatnya, tetangganya itu dipanggil, mau nggak kamu tak beri salah satu daging ini. Jadi orang Mekah, Madinah umumnya kalau jatuh Idul Kurban, yang kurban itu diwakili siapa yang mau, boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh anaknya. Karena mereka ikut mazhab Hambali yang memahami korban itu sunnah muakkadah kifayah. Sementara kita yang tinggal di Indonesia umumnya mazhabnya Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu mengatakan hukum korban itu sunnah muakkadah tapi berlaku bagi yang mampu, sunnah muakkadah fardhiyah. Jadi kalau dalam keluarga suami kerja, istri kerja, anaknya 5 yang 2 kerja, maka yang baik dalam keluarga itu yang korban suami, istri dan 2 anak. Jadi beli 4 ekor kambing. Dulu Syekh Ali Jabir pernah berkata, kita korban itu banyak salah karena mestinya yang korban cukup 1 saja, nggak perlu 4 orang. Tapi Syekh Ali Jabir kemudian dinasihati, dipanggil MUI, kita ini karena ikut mazhab Syafi'i maka korbannya berlaku bagi siapa yang mampu dan terulang tiap tahunnya. Pernah saya menemukan satu masjid, zamannya banyak, zamannya kaya-kaya, karena mayoritas jadi TKI, jadi TKW. Saya nanya, tahun ini korbannya berapa Pak di masjid ini? Tiba-tiba mereka jawab, nggak ada Pak yang korban, karena tahun lalu mereka sudah korban. Ternyata takmir ini salah memahami korban itu kayak akikoh, seumur hidup sekali. Kalau sudah akikoh berarti nggak ada kesunahan untuk akikoh lagi. Kemudian saya jelaskan kalau korban itu syariatnya tidak seperti akikoh. Korban itu bisa terulang tiap tahunnya asal orang itu mampu. Setelah saya beri penjelasan begitu, akhirnya banyak dari jamaah masjid itu yang kemudian beli kambing, nenteng kambing untuk korban, meskipun tahun lalu orang itu sudah korban. Jadi seperti itu. Yang ketiga yang perlu dipahami, korban itu boleh dihadiahkan. Misal ada anak TK 1 kelas patungan, siswa kelas TK itu isinya 20 orang, mereka masing-masing patungan 150.000. Setelah dikumpulin, terkumpul duit 3 juta, uang 3 juta dari kelas hati, kemudian dibelikan seekor kambing. Setelah beli seekor kambing, kemudian mereka menyerahkan kambing itu untuk gurunya, dihadiahkan untuk gurunya. Gurunya kemudian memotong kambing tadi sebagai korban dia atas hadiah dari anak-anak yang menjadi muridnya. Gimana hukumnya begini Pak? Mereka patungan kemudian hasilnya diberikan kepada 1 orang gurunya. Jawabannya, korban itu bisa dibeli sendiri pakai uangnya, bisa juga yang beli orang lain kemudian dihadiahkan kepada gurunya. Jadi boleh. Lantas boleh enggak korban itu atas nama orang yang sudah meninggal? Dijawab, kalau orang yang sudah meninggal tadi ketika hidup dia pernah wasiat, anakku semuanya ngumpul sini, kata bapaknya, anaknya 5. Nanti kalau kamu kaya, minta tolong bapak belikan kambing, kurbankan atas nama bapak. Jadi kalau ada almarhum, dia pernah wasiat kepada anak-anaknya, wasiatnya baik, maka anak-anaknya itu yang baik memenuhi wasiat bapaknya.
Jadi korban untuk almarhum itu sangat dianjurkan. Kalau almarhum dulu ketika masih hidup dia pernah wasiat. Sebaliknya kalau pernah wasiat, sebagian ulama mengatakan ya nggak perlu anak-anaknya berkorban atas nama almarhum. Jadi korban atas nama orang mati, kalau dia pernah wasiat maka sebaiknya wasiatnya ditunaikan kalau mampu. Jawabannya begitu. Kemudian ada yang nanya lagi, Pak, bagaimana hukumnya daging korban itu diberikan kepada non-Islam? Ada orang Kristen, ada orang Hindu misalnya, tetangganya orang Buddha dan sebagainya. Ulama menjawab, korban setelah dipotong maka dagingnya bisa dibagi menjadi 3. Sepertiga daging dibagi posnya lil hadiah. Kalau posnya lil hadiah maka boleh daging tadi diantar diserah terimakan kepada orang kaya. Misalnya dia punya tetangga sebelah kanannya kebetulan orang kaya, nggak apa-apa mereka dianterin daging, tujuannya untuk ngingetin, barangkali dia merasa menjadi orang kaya belum kurban, dengan dianterin daging tadi harapannya dia akhirnya hatinya terketuk dan kemudian dia beli kambing untuk dipotong, dagingnya untuk tetangganya yang lain. Ini pos yang pertama, sepertiga lil hadiah. Pos yang kedua, sepertiga lis sodakoh. Kalau daging itu posnya untuk sedekah, maka prioritas yang diterima tentu fakir miskin yang paling dekat dengan rumahnya. Jadi fakir miskin itu kita anterin daging, jangan dipaksa dia suruh ngantri di masjid, seakan-akan mempermalukan dia. Tapi yang kaya tadi yang nenteng daging, pilih rezeki yang baik, pilih wadah yang higienis, kemudian karena bosnya li sodakoh, prioritas yang menerima daging itu diberikan kepada fakir miskin. Nah yang terakhir sepertiga lagi, posnya untuk dimakan dan disimpan kurban. Jadi kalau ada orang korban kambing kemudian minta 2 kaki, itu boleh, sebaiknya panitia ngasih. Pertama biar yang korban bisa ngambil barokah makan daging korban yang disembelih tadi. Yang kedua, barangkali tetangganya ada yang fakir miskin, lupa belum dikasih, atau dia ngaku belum mendapatkan daging dari tetangganya, maka yang korban tadi bisa ngambil daging yang posnya sedekah untuk kemudian diberikan kepada tetangganya tadi. Boleh enggak daging korban itu diberikan atau dijual dagingnya? Kepalanya dijual, kulitnya dijual, kakinya dijual. Jawabannya, seluruh hewan kurban dagingnya itu harus diberikan kepada mustahik. Jadi ada mustahik yang dapat kepala, dapat kaki, dapat kulitnya dan lain-lain. Tapi kalau ada mustahik, mereka sudah diberi kulit, kemudian dia bilang saya nggak doyan kulit, nggak bisa masak, kemudian dijual, hukumnya gimana? Para ulama menjawab, kalau ada orang posisinya menjadi musahik, kemudian setelah dibagi yang dia terima dijual, maka hukumnya boleh. Sebaliknya kalau hewan kurban tadi baru dipotong, belum dibagi kepada musahik, yang korban kemudian ngambil kepalanya diserahkan sebagai upah untuk jakal, ini hukumnya nggak boleh. Jadi yang namanya kepala, kaki, kulit
sebelum ada ijab kabul diserahkan, yang punya daging tadi dilarang untuk menjual sebagian dari hewan kurbannya. Tapi kalau hewan kurban tadi sudah ijab kabul diserahkan kepada yang terima, kemudian yang terima nggak mau dia jual, dia pilih ganti yang lain, asal sudah diterimakan, sudah ada serah terima, maka bagi yang terima boleh menjual daging tadi. Jadi yang boleh menjual daging korban itu pihak mustahik, nggak boleh yang korban atau panitia menjual bagian dari daging korban tadi. Ulama kemudian mengingatkan sebaiknya daging korban itu sudah diterima mustahik kalau bisa nggak lebih 5 jam sejak penyembelihan. Jadi kalau nyembelihnya jam 10 pagi, kurang lebih di waktu jam 2 siang itu kalau bisa sudah dibagi kepada mustahik. Kalau baginya agak lambat, motongnya pagi, kemudian habis maghrib baru dibagi, apalagi negara tadi negara tropis panas, dikhawatirkan daging-daging tadi akibat banyak lalat yang hinggap, daging itu sudah belatungan ketika dibagi kepada mustahik. Jadi kita yang korban harus yakin kalau daging itu dibagi kepada mustahik masih segar dan tidak layu. Nah, para ahli mengatakan daging korban dia masih segar dan tidak layu itu kalau dibagi kepada mustahik belum lebih 5 jam sejak penyembelihan. Jadi yang baik daging-daging tadi sudah diserahkan kepada mustahik tidak lebih dari 5 jam sejak penyembelihan. Kemudian ada yang nanya, boleh tidak daging kurban itu disimpan berhari-hari, bahkan sampai ketemu musim kurban tahun depan, taruh aja di kulkas? Ulama menjawab, daging kurban itu sedapat mungkin sudah habis pada hari kurban dan hari tasyrik. Jadi kalau saudara terima daging kurban, boleh sekedar ditaruh kulkas, tapi jangan lama-lama. Ingat, daging korban itu sebaiknya sudah habis, apa dimakan sendiri atau dibagi orang lain, paling tidak paling awet terakhir hari tasyrik. Jadi tanggal 10 itu namanya nahar, tanggal 11, 12, 13 sebelum maghrib Dzulhijjah itu yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Jadi bapak boleh nyimpen daging kurban tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tapi pas tanggal 13 dihabisin, boleh disate semua, disop semua, kemudian kalau nggak kuat makan sendiri silahkan dibagi-bagi untuk tetangganya. Itulah ketentuan yang diatur terkait syariat kurban. Sekali lagi, nanti saudara-saudara habis dari masjid pulang langsung buka tabungan. Kalau di rekening misalnya ada masih 5 juta, segera ke pasar, segera nyari penjual hewan kurban, beliin kurban 3 juta, yang 2 juta untuk makan diri dan keluarganya paling tidak 3 hari ke depan. Yang kedua, sebaiknya bagi saudara yang nggak punya keahlian untuk motong, maka motong hewan kurban itu sebaiknya dititipkan kepada para jagal yang ahli, yang profesional. Dan ingat, untuk bayar jagal itu harus dibayari pakai uang terpisah, nggak boleh ngambil kepala, nggak boleh ngambil kulit,
diambil sebagai bayaran mereka. Jadi jangan lupa nanti kalau nitip hewan kurban misalnya ke masjid ini, kalau panitia minta tambahan dana kambing 100.000, sapi 300.000, maka yang kurban harus menyediakan uang tadi, nggak boleh jagalnya dibayarin dari kepala atau dari kulit kurban tadi. Saya kira itu penjelasannya. Selamat berkorban. Saya nggak tahu sapinya ada berapa di masjid ini. Sudah masuk berapa? Sapi 10, kambingnya belum diupdate. Itu nanti biar panitia nggak susah, boleh dibagi untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak apa-apa kalau mau dia minta daging, kasih dari masjid ini. Kalau nggak mau ya silahkan yang minta masyarakat luar minta daging yang diberi. Prinsipnya jangan sampai dari hewan kurban tadi, apakah kulitnya, apakah kepalanya diambil duluan untuk bayar zakal. Ini hukumnya nggak boleh. Jadi semua daging yang disembelih panitia itu harus diberikan kepada musakik. Panitia nggak boleh jual untuk biaya misalnya penyembelihan maupun pengulitan sapi dan kambing itu. Saya ucapkan selamat berkorban, semoga Allah menerima korban kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama-sama. Diawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa orang-orang yang mencintai kami, ampunilah dosa orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal. Dengan rezeki itu ya Allah kami bisa daftar haji untuk melaksanakan haji di Mekah. Dengan rezeki itu ya Allah kami bisa menyantuni orang-orang miskin di sekitar kami. Dengan rezeki itu ya Allah kami bisa menziarahi Palestina untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dengan rezeki itu ya Allah kami bisa membantu saudara-saudara kami yang kekurangan, yang membutuhkan rezeki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.